Dalam surah Al-Isra, apabila kalian melihat akan seseorang dia sudah benar-benar telah diberi oleh Allah sifat tersebut di dunia kepada dunia. Wa qillata min qawlin, dan sedikit berbicara. Fa'alimu minhu, maka dekatilah kepadanya. Fa'innahu ilaqal hikmatan, maka sesungguhnya dia diberi hikmah. Artinya apabila kita melihat atau menemui seseorang itu mempunyai sifat tersebut kepada dunia, apa itu sifat zuhud? Ya, meskipun zuhud ini banyak pengertiannya. Ya, jadi ulama itu memberikan pemahaman di dalam kalimat zuhud itu macam-macam. Ya, jadi hakikat zuhud ialah mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu, hilangnya hubungan hati dengan harta, dan tidak harus kehilangan harta. Nah, itu namanya hakikat zuhud, yang arti daripada tersebut. Hal itu zuhud mengartikan menganggap kecil di dalam perkara dunia. Jadi dia kalau masalah dunia dianggap sepele, remeh. Ada juga makna zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dengan, ya, artinya menyibukkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu perkara dunia, kalau itu menyibukkan, melupakan dia kepada Allah, jangan tinggalin. Ya, jadi zuhud ya memang lebih condong daripada menganggap dunia ini hal yang tidak begitu penting di dalam dirinya. Ya, jadi kalau sesuatu yang menyebabkan dia lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tinggalkan, meskipun itu perkara dunia yang sebagian orang menganggap itu perkara yang begitu penting. Nah, karena dia sebut zuhud, maka dia hal-hal yang berhubungan dunia dianggap biasa saja. Ya, maka kalau kita menemui seorang seperti ini, ya jangan kita tinggalkan. Ya, kenapa? Karena yang namanya zuhud ini dia sudah mengalihkan yang Allah berikan kepada umumnya manusia yang sekiranya bisa menghambat dia berhubungan dengan Allah. Itu dunia, apalagi kalau bukan dunia. Nah, jadi dunia dianggap seperti hal-hal yang biasa. Ini orang yang disebut, bukan berarti dia tidak punya dunia, bukan.
Bukan berarti dia hidupnya coba cantik, hidup gelandangan, bukan. Zuhud itu enggak kelihatan serzokir. Bukan berarti orang yang baik akhirnya pada sobe-sobe, umel, itu dikatakan zuhud, bukan. Orang yang punya banyak harta juga, kalau dia sifat zuhud, bisa. Ya. Ada seorang ulama dari kalangan mazhab Imam Hanafi. Beliau kalau ngajar itu depannya emas batangan. Nggak satu kedua, banyak emasnya. Ada pegang emas, taruh lagi. Ngajar emas. Ditanya, ya Syekh, antum begitu menampakkan daripada dunia. Ya, apakah antum tidak mau sifat zuhud? Dia mengatakan, saya zuhud bukan dunia. Ini emas sekarang enteng, ini mau dikasih dunia. Jadi orang alim, orang soleh, silakan punya harta. Kenapa? Karena ketika mereka punya harta akan lebih bagus dimiliki orang tersebut, karena mereka akan mengetahui tempat-tempat di mana daripada kewajibannya, seperti zakat atau dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau orang fasik punya harta banyak, nah ini harta bisa apa? Bisa tidak dikeluarkan di dalam zakatnya. Jadi kalau orang-orang yang seorang ulama, orang soleh misalnya, orang alim, mereka hidupnya bukan berarti mereka cinta dunia, bukan. Ya. Mereka hanya menjadikan dunia ini sebagai sebatas untuk kehidupan dunia sekarang ini. Ya, maka ketika mereka mengeluarkan perkara yang bagus seperti zakat, sedekah lainnya, jadi hal-hal yang mudah untuk mereka. Karena dunia bukan dalam hati, tapi digenggam di tangan, jadi mudah diberikan. Berbeda kalau kita tidak memiliki sifat zuhud, maka dunia ini ada di dalam hati. Yang namanya perkara di dalam hati itu perkara cinta kita. Contohnya kita kalau cinta sama anak, kita hidup ke anak kita dari sekolah. Dia mau kalau kita cinta sama anak, yang paling sekolah. Maka dengan berbagai upaya usaha, ya kita mempertahankan anak kita harus berada di tangan kita. Kita kerja, kita ini, gitu kan, untuk membuktikan bahwa kita cinta sama anak. Orang begitu kalau cinta sama dunia, maka dia akan berusaha terus, ya, bahwa dia tidak mau lepas dengan harta yang dia miliki, mau diancam dengan bagaimanapun akibatnya, seperti dia mengeluarkan zakat miliki, tetap dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, apalagi sedekah, gitu. Kenapa? Karena dia sudah membunuh dunia, cinta sama dunia. Bahkan perkara-perkara yang menyebabkan dia jauh dengan Allah itu tidak begitu masalah. Ya, karena dia cinta sama dunia. Yang ngaji nggak mau, sibuknya kerja terus. Ya, sholat nggak mau, sibuknya kerja, dari uang. Ya, orang miskin bisa kan cinta dunia? Bisa. Ya, bukan berarti orang miskin kemudian dia hidupnya cinta dunia. Ya, meskipun dia punya harta sedikit, tapi kalau dia tersebut cinta dunia itu bisa. Kemudian bisa dia bisa. Banyak orang yang hidupnya kekurangan, tetapi sholatnya diabaikan. Ya, tapi masalah ibadahnya tidak dihiraukan. Ini kan berbahaya ini. Miskin di dunia, nanti bisa miskin di akhirat juga. Gitu. Ya, kalau kita pengennya apa di dunia? Ya punya sesuatu, nanti di akhirat juga punya lagi. Makanya harta tersebut ya dijadikan sebagai apa? Ibaratnya sebagai alat untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu hartanya dikeluarkan zakat, sedekah, infak dan sebagainya. Nah, kalau harta yang bisa menyebabkan tadi itu kita terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah termasuk kepada dia pada cinta kepada dunia. Ini ya, karena di dalam hadis Nabi bahwa izhad di dunia yuhibbuka Allah. Zuhudlah di dalam perkara dunia, kamu akan dicintai oleh Allah.
wajah fima indan nasi yuhibbukan nas, dan zuhudlah pada di sisi manusia, kamu akan dicintai oleh manusia. Artinya kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, cukup dunia ini. Karena dunia ini bisa memperlukan seseorang hamba kepada Allah. Itu tadi yang kami dia rajin, ngaji, sholat, ibadah, dicoba mendapatkan dunia. Ada orang yang sudah lulus ujian, maka dia akan bertahun yang laki-laki dia pernah datang ke pengadilan, yang tadi berjamaah dia pernah sholat bahkan, ya. Maka hal seperti itu Allah begini, Allah begini. Kalau kita dengar kisah sekolah ini kan sahabatnya Nabi Musa alaihissalam, ya kalau kita bilang murid Nabi Musa. Ketika sekolah itu masih dalam keadaan miskin, nanti kita di depan di dunia kalau di hadapan itu kelihatan orang Musa. Tapi karena sekolah merasa miskin, bisa nggak berubah menjadi orang kaya? Maka kita akan bisa ada di mana menjadi orang kaya. Saudara bisa kita sudah menjadi orang kaya, dia sudah akhir pulang-pulang besok biasanya dia kerjaannya dari kayu bakar untuk dijadikan alat, itu kayu dibakar juga yang tadinya jadi alat itu dipas. Bayangkan berapa kaya yang dia sempat kaya langsung betul-betul dia cuma tahunan, ya bahkan kalinya juga bisa kaya emas. Maka ketika dia merasa itu rupanya sibuk dengan hartanya, dan bisa melihat ini sekolah sudah pernah kelihatan sekarang sekolah ini sudah pernah kelihatan kalau berada di mana sekolah. Nah, ada itu dalam bisa sekolah itu dan mengikuti harta itu satu banyaknya dia sudah punya harta itu berapa ribu kunci dari emas yang gotong adalah tidak saking banyaknya uang. Nah, kalau ini udah tahu ini, kalau kita kewajiban kerjakan apa orang ini saja ini, sampai kata kita, dulu dia miskin, kita di dalam kaya, cinta dunia. Ya Allah, kalau begitulah, tentulah kita kan si guru dengan kata-katanya, walaupun awal-awal, yang rugi. Semua yang buruk belum mau manusia atau hewan atau makanya semua yang belum. Karena sekarang itu berat. Makanya kita kalau mendapatkan harta semua, sebenarnya katakan dulu padahal buruk lah. Kalau belum juga baru, ya juga banget, ya sebenarnya nggak taruh. Ya itu Allah begitu. Harus kita tidak disebut kepada dunia. Tapi kalau tersebut berarti ya, meskipun kita punya banyak nih, kerjaan banyak, harta banyak, tapi tersebut itu masih mempengaruhi saya untuk ibadah kepada Allah. Nah, dia jalan terus, orang bersama rajin, orang berbina, yang wajib apalagi zakatnya, pokoknya hal-hal seperti itu, bahkan semakin semangat ibadahnya. Nah, apa cinta seperti itu? Dan orang karena ada dia itu diberikan ujian berupa kenikmatan dunia, tetapi dia tidak merupakan daripada tugasnya dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak memang dunia berharga. Dan orang kalau sudah bersedia merasakan nantinya selama-lamanya. Akhir program ini kan beranak-anak panjang, atau sifat rakus itu di dalam dirinya lupa akan daripada konsekuensinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang banyak yang sudah lulus di dalam ujian ketika diberikan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau bisa ya kita terangkan daripada sifat zuhud di dalam diri kita.
Ya, karena hukum dunia Rasulullah kita cinta kepada dunia pangkal daripada setiap pihak kebaikan. Ya, jadi kalau kita cinta kepada dunia, ya, mereka itu kalau daripada dosa-dosa yang lain juga akan ikuti dunia. Kemudian kalau kita sebut kepada manusia, ya maka manusia juga akan cinta kepada kita. Artinya kita tidak pengen memiliki apa yang orang pengen atau apa yang orang punya. Kalau kita pengen apa yang orang punya, maka dia punya namanya kasih kasar. Sudah senang tetangganya punya ini, sudah senang saudaranya punya itu, sudah senang. Kenapa? Pengen dia pengen harta yang saudara punya, pengen jadi ini. Maka dia pun juga masuk. Ketika masuk, ibu lagi macam dosanya. Maka manusia dia sedang dulu. Kalau kita sebut kepada apa yang manusia punya, tapi kalau kita sebut kepada apa yang manusia punya, maka orang pada senang. Ya, dia berkawan sama kaya, kalau kepingin untuk punya ini itu ada. Kenapa? Hatinya bersih. Tetap mereka juga bergaul sama orang tersebut. Ya, ini zuhud kepada dunia, Allah senang kepada kita. Zuhud kepada apa yang manusia punya, maka manusia senang kepada kita. Maka dalam hadis Nabi, ya apabila seseorang atau apabila kalian menemukan ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat seperti pada dunia, wakilan min fakir dan sedikit berbicara, ini sedikit berbicaranya ya hanya sesuai dengan kebutuhan saja, bilang aja. Ya, karena kalau bicara itu terlalu banyak juga lebih banyak potensinya kemudian, ya. Tapi kalau orang bicaranya terlalu banyak, maka ya insya Allah kurang daripada potensinya. Ya. Maka karena Nabi tadi dulu maka dekatilah dia. Jadi kita harus seperti itu, ya. Jadi orang-orang yang disebut ya, kepada dunia, kemudian kenapa? Kalian tidak menjual kok gimana? Maka sesungguhnya ya, ia diberi hikmah. Artinya setiap yang dia ucapkan, setiap yang dia lakukan di dalam kehidupan sehari-hari itu mendapatkan apa? Dia disuguhi mendapatkan pandangan dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ingin bersahabat sama dia, insya Allah kita selamat. Insya Allah kita berada di tempat-tempat yang Allah ridhoi, di masjid, demen dia, pengajian, demen, ya sholat berjamaah, ibadah-ibadah lain, demen. Kenapa? Karena dia mendapatkan bidulah cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya hati sudah terang, dia punya hati terang di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Ya, kan orang kalau hatinya gelap, maka dia hidup juga akan gelap. Jadi, ya, apapun yang dia lakukan, meskipun itu membahayakan dirinya sekalipun, apa orang lain tidak peduli. Karena gelap dan mana yang gelap sih kita tak tahu dan mana yang baik, mana yang buruk dihantam semua tuh. Ya, meskipun tadi bisa menggunakan dirinya. Jadi, tapi kalau orang-orang yang tersebut, nah Allah berikan dalam hatinya nur, gitu kan? Ya cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini makanya kalau kita mendapat orang seperti ini, ya kita tuh coba ya. Hikmah yang berhubungan dengan dirinya begitu banyak sekali. Ya, yang pertama ini biasanya ulama-ulama yang ya dia mengamalkan daripada ilmu dunia dan ulama akhirat. Jadi kita jangan tinggalkan orang seperti itu. Detik. Ya, insya Allah dengan kita dekat kepada orang tersebut, kita kena kesepetangan, ya, kena dampak kebaikannya. Seperti kita bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi. Meskipun kita tidak beli minyak wangi, tapi dapat wanginya. Sama seperti kita
bergaul, berteman dengan orang yang dari kelas musik. Meskipun kita tidak kelas, tapi kita percakapan musik tersebut. Ya, jadi kalau orang seperti itu, kalau kita ingin bergaul, ya pilih itu. Orang yang disebut apa tadi? Kalau orang yang bergaul kita sama dunia, kita akan mengikut cinta sama dunia. Kalau kita sama dunia, susah terus. Kalau daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di awal yang disebut insyaAllah kalau kita belum bisa sebut dan kita sudah bergaul dengan orang yang sudah sebut, lama-lama kita juga akan bisa juga mempunyai sifat syukur gara-gara bisa bergaul dengan orang seperti itu. Ya, yang jelas mereka itu adalah sudah diberikan cahaya di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar yang dia ucapkan yang tidak ada manfaatnya, atau bukan sekedar ya perilaku yang kehidupannya tidak ada manfaatnya. Kalau orang tersebut itu pasti apa yang dia ucapkan, dia lakukan tiap hari pasti ada manfaatnya, artinya pasti mendapatkan kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pahala kepada Allah. Jadi penting nanti kita berdoa kepada orang yang minimal kita bergaul kepada orang yang belum sebut-sebut, ini adalah mencegah akan daripada perbuatan pasar, ya, perbuatan hubungan minimal. Ya, meskipun kita berusaha seperti dia, ya, kita biasanya diingetin, jangan berbuat seperti ini perkara malu ini. Ini orang tersebut luar biasa memang. Maka kita memang ya penting ya, seperti para sahabat, mereka selalu dekat dengan Nabi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Setelah Nabi Muhammad meninggal, maka mereka mendapatkan nur nubuwah, cahaya kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam menjalankan kehidupan mereka itu sesuai apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi ajarkan seperti itu. Karena bahkan mereka mendapatkan cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kita lebih itu kalau kita belum merasa kurang dalam ibadah, jadi orang soleh maksudnya. Orang yang sudah musibah tersebut jangan ini orang soleh yang sudah musibah tersebut, kita benci, kita jauhi. Ya maka kita akan jauh juga daripada cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang kita berikan dengan nafsu kita jadinya, apa yang kita lakukan ya sesuai dengan nafsu kita. Ya, bagaimana kamu bisa hidup kalau hanya sesuai dengan nafsu kita dilanggar saja? Yang pentingnya kita seperti itu. Dan dia sebenarnya adalah orang yang tidak cinta kepada dirinya. Meskipun dia memiliki banyak dunia, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau kalau pergi haji itu menjauh rumah, naik onta, jalan, dan tidak seperti sekarang naik pesawat. Dulu dia, beliau itu, ya kalau dari rumahnya ke kampung-kampung, ya sampai ke ketika beliau masuk kampung ini, orang bertahu pada Syekh Abdul Jailani, maka berbondong-bondong itu masyarakat pada tahu bisa bawa uangnya buat Syekh Abdul Jailani kasih. Terima. Saling 2 hari dapat beliau keluar lagi, membikinnya masuk kampung yang lain lagi. Maka ketika beliau keluar dari kampung tersebut, banyak kepapan. Karena beliau sudah sempat subur, maka apa? Ketika beliau keluar, itu harta dikeluarin lagi. Ya. Diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus setelah habis, selesai, sudah masuk kampung lagi, orang masih lagi. Jadi orang-orang yang hidup ini, ya, jadi hidupnya itu
udah cinta ya, tapi punya ngejar dia. Dunia ngejar. Kita dulu pernah punya seorang ulama besar namanya Syekh Dunyadi, Abdul Dunyadi yang di Lamongan. Saya dulu masih SMA, sering sana tuh. Ya, udah tahu kalau teknik soalnya tuh, ya pengen ujian setiap kesana pasti ketemu sama beliau, entah lagi ngaji, entah lagi langsung salaman, pasti ketemu. Kata orang susah nungguinnya, tapi alhamdulillah saya dimudahkan gitu. Kemudian beliau kan kalau ada tamu masih amplop tuh, beliau amplopnya tuh ditaruh di karpet gitu. Kalau udah masuk tamu, bukan karpet isinya apa? Amplop semuanya udah buat polin. Meskipun beliau tawarin polin, nggak mau. Nah itu ini aku lihat di orang Sunda ya, itu Indonesia kan. Ini yang kita kenal daripada keilmuannya dan sifat-sifatnya kepada dunia. Ya. Ini luar biasa ya. Memang susah ya pada waktu itu. Tapi ya itu tadi bukan berarti dia hidupnya kaya raya sudah bisa disebut juga ya salah. Para sahabat Nabi kan hidupnya kaya raya. Sebenarnya apa? Sayyidina Utsman bin Affan, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Abu Bakar bin Siddiq kaya juga. Saya Umar begitu juga kaya. Karena Sayyidina ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami senang pakaian bagus, senang punya pakaian bagus. Kalau punya apa banyak ya wajar kalau mereka punya pakaian yang bagus. Maka kalau ada Allah menjadi dibikin sama Allah indah, mungkin keindahan. Artinya kalau kalian punya harta, tunjukkan keindahan dan Allah suka keindahan. Dan tunjukkan bahwa Allah tidak nikmat kepada kalian. Jadi silakan kalian mampu. Karena nanti tahu mereka ini zuhud. Ya makanya kalau kita mendengar kalau Sayyidina Abu Bakar menyumbang semua hartanya buat dalam peperangan. Sayyidina Umar begitu juga menyumbang. Ya Tuhan sudah semuanya sebagian juga. Sayyidina Utsman begitu juga. Bahkan Sayyidina Utsman sampai sekarang ada tanah wakaf yang masih berjalan. Ya sampai sekarang ini. Meskipun orang meninggal dunia masih ada wakafnya buat kemaslahatan buat kaum muslimin. Betapa kaya beliau, ya. Bahkan beliau bisa membeli sumur yang dimiliki oleh para Yahudi. Buat siapa? Buat kaum muslimin. Jumlahnya ya tak ribuan dinar. Kalau kita sekarang bisa 100 juta kalau itu, ya. Di kalau sekarang dimuliakan 100 juta. Karena beliau sifat zuhud, maka apa tuh? Mudah mengeluarkan dia, enteng, ya, enteng. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf terkenal daripada orang kaya takut harta. Bayangkan orang kaya takut harta, karena beliau setiap dagang pasti untung. Ya, dia kan meninggalkan kota Mekah, meninggalkan semua agamanya. Ke Madinah hijrah, dia punya pakaian doang. Ya, jadi miskin. Nah, kemudian ada sahabat Ansor menawarkan modal pendagang. Alhamdulillah, sudah kan bukan rugi, untung. Bahkan beliau takut, jadi tahu dengan harta sendiri. Dikasih lagi orang, kasih lagi. Tapi itu dunia terus. Orang semakin jauh pada dunia yang kejar. Jadi kadang-kadang kita kejar dunia, itu yang ada kita. Kebalikan kadang-kadang ya kita untuk dari subuh akan lupa sholat subuh sih ada orang kerja di pasar sebelum subuh berdatang ada subuh ada tuh sampai siang zuhur lewat asar lewat malam baru pulang baru bisa bertiduran kita sholat subuh bangun lagi tapi hidupnya ya begitu aja ya akhirnya semakin dunia dikejar dunia semakin kabur untuk kita mau berpikir. Tetapi semakin kita tidak mengerjakan dunia, ya sekadar saja karena dunia menghampiri. Jadi kalau kita benar-benar sudah memiliki sifat tersebut yang kepada dunia. Ini memang banyak Allah boleh coba
musibah. Jadi kalau orang seperti ya kita harus dekati dan kita jauhi. Insya Allah ya bergaul dengan mereka kita mendapatkan hikmah yang begitu luar biasa. Karena tadi mereka berpandangan bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan apa? Dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau Rasulullah SAW Ijal aikum Rajulan Yuktamu sombor Balakan itu Maka Bala'atamu Yuktamu Dulhan Maka Jiru Subhanahu Bersabda Nabi SAW Ijal aikum Rajulan Yuktamu sombor Apabila kalian melihat seseorang dibunuh dengan sabar, padanya bunuh maka janganlah kalian mendatangi tempatnya. Fala'allahu yudalzulhan, maka mungkin ia dibunuh secara zalim. Maka zilul sultan fatusibuhu, maka turun murka Allah lalu mengenai kalian. Ya, artinya kalau ada peristiwa pembunuhan yang dimana kita ketahui, maka jangan kita ke tempat TKP tersebut, tempat kejadian perkara itu. Ya, kita bermanfaat melihat itu TKP. Itu udah petugas tidak yang berurusan. Ya, kalau kita mendapati hal seperti tersebut, jangan deketin tuh kejadian pembunuhan tersebut. Ya, kenapa? Karena mungkin orang yang dibunuh itu secara zalim. Artinya yang membunuh itu tanpa ada hak. Berbeda kalau yang membunuh ada hak. Seperti apa? Petugas eksekusi, ya, sudah bunuh orang, udah bunuh orang yang pisau selamanya, nyawa udah dengan nyawa, itu beda lagi. Bunuh dengan hak juga. Atau terjadi peperangan antara kaum muslim dan kafir, itu bunuh, itu mah hak. Yang peperangan pasti ini yang namanya kemenangan, ya, saling bunuh, dan masalah itu kan. Tetapi tidak ada namanya kisos, tidak ada lagi peperangan, terjadi pembunuhan. Nah, berarti kemungkinan orang yang dibunuh adalah orang yang berzolim, ya, orang yang melakukannya berbuat zolim. Nah, maka ketika terjadi pembunuhan, Allah murka kepada orang tersebut. Bahkan tempatnya kita jangan datangin. Kalau kita datangin, takutnya di situ ada yang namanya rahmatnya Allah. Masih ada, tapi kita kena kesasaran. Maka kan sering tempat-tempat yang memang mendapatkan murka dari Allah, kita tak datang. Seperti apa? Seperti kampungnya Nabi Lut, seperti kampungnya kaum Samud, ya, dan kaum terdahulu yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ke situ, karena tempat itu tempat yang Allah pernah murkai, Allah laknat. Kalau kita ke situ, takutnya kena juga akan ibadah laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ada pembunuhan yang ya seperti itu memang sudah ada haknya, ya jangan mendekati tempatnya. Ya. Ini baru kalau tidak aneh banget. Ya. Takutnya Allah sudah membuka situ, Allah tidak atau Allah turunkan akan daripada azab. Ya. Jadi apa? Sebab Allah murka, Allah turunkan daripada azab. Ketika kebakaran, kena efeknya itu, ya, kena dampaknya gara-gara kita hadir di tempat pembunuhan tersebut. Ya, kalau kita ingin berada dalam suatu tempat, ya cari tempat-tempat yang Allah ridhoi, yang Allah rahmat. Di mana? Di masjid, majlis taklim, orang belajar nih, Allah sedang munculkan rahmat dan banyaknya hadir di sini. Jadi kita berbuat dari itu, kalau orang seperti itu kita
nggak boleh datang ini orang tidak datang. Ini tingkatan yang berbeda semuanya. Bahkan ya kalau di kaum yang sudah dilakukan secara ya di Indonesia ya, belum ketahuan ya. Memang kalau yang di Islam sejarah sementara di dalam di negara Arab Saudi ada tuh yang kaum Samud ya, kaum Lut di negara Yordan ada juga, negara Yaman ada. Jadi tempat kampus itu seharusnya jangan didatengin, kalau perlu kita tinggalin karena itu udah ada fakta. Bahkan kalau ada sumurnya makruh kita minum air di situ. Takutnya kena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ada perbedaan dari yang ini, ya saya Allah ya boleh kita berdua kalau gimana dengan garis